Surat dari masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tidak tahu pasti apa yang membuatku terbangun malam itu. Mungkin suara ranting yang menepuk jendela. Mungkin juga karena mimpi buruk yang tak sempat kuingat. Yang jelas, jam dinding di kamar menunjukkan pukul 1:43 ketika aku mendengar ketukan halus di jendela. Tok, tok, tok. Pelan, berirama. Aku menahan napas. Mas, aku menepuk bahu Reno pelan. Kamu denger nggak? Tanyaku. Dia hanya bergumam dalam tidur. Napasnya berat. Seragam, seperti orang yang baru pulang kerja dan benar-benar lelah. Ya, dia memang pulang telat malam ini. Lagi. Ya, pulang telat lagi. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, lalu bangkit dari ranjang. Udara dingin menembus tipis dasterku. Langkahku berderit pelan di lantai kayu saat aku menghampiri jendela. Tirai ku angkat sedikit. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman rumah yang gelap dan suara jangkrik yang bersaut-sautan dari arah kebun belakang. Tapi sesuatu di lantai menarik perhatianku. Sebuah amplop putih tergeletak di bawah jendela. Tepat di atas karpet. Tidak ada debu di sekitarnya. Seolah baru saja diletakkan. Aku menunduk, ragu-ragu, lalu mengambilnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Tulisan di depan amplop itu membuat bulu kuduku berdiri. Untukku, jangan abaikan. Tulisan tanganku sendiri. Huruf miringku yang khas, dengan titik di huruf I yang selalu sedikit miring ke kanan. Tapi aku tidak menulisnya. Aku menelan ludah. Bagaimana mungkin? Aku menatap Reno yang masih tertidur pulas, lalu membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas putih, ditulis dengan tinta biru. Tanggal 18 Juni 2028. Aku tahu kau takut, tapi dengarkan aku baik-baik. Jangan biarkan Reno tahu tentang surat ini. Dia akan berbohong, seperti sebelumnya. Dia akan melakukan sesuatu yang menghancurkan keluarga kita di tempat kerja. Simpan surat ini dan tunggu tanda berikutnya. Percayalah padaku, aku adalah kau dari masa depan. Aku terpaku lama. Tanggal di surat itu 3 tahun dari sekarang. Reno akan menghancurkan keluarga kami. Tempat kerja. Apa maksudnya? Aku bertanya-tanya dalam benakku. Aku membaca ulang surat itu berkali-kali, berharap menemukan kesalahan ejaan atau sekedar petunjuk bahwa ini hanya lelucon bodoh dari seseorang. Tapi tidak. Setiap huruf, setiap goresan pena, itu benar-benar tulisanku sendiri. Tanganku gemetar saat melipat kertas itu dan menyelipkannya kembali ke amplop. Aku menatap jendela, mencoba menenangkan diri. Tapi otakku terus berputar. Bagaimana mungkin seseorang bisa menirukan tulisan tangan sampai seidentik itu? Reno? Aku menyebut namanya pelan. Tapi dia hanya menggeliat malas. Aku ingin membangunkannya, menunjukkan surat ini. Tapi, entah kenapa, kalimat "jangan biarkan Reno tahu" terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, Reno duduk di meja makan, membuka koran sambil menyeruput kopi. "Kenapa mukamu pucat gitu?" tanyanya tanpa menoleh. Aku pura-pura tersenyum. "Gak apa-apa, cuma kurang tidur," jawabku. "Jangan terlalu mikirin kerjaan deh. Kamu tuh gampang stres." Nada suaranya lembut, tapi entah kenapa, aku merasa aneh mendengarnya sekarang. Kata stres terasa seperti tuduhan. "Mas," aku akhirnya bicara pelan. "Kemarin kamu pulang jam berapa?" "11:30, kenapa?" Jawabnya ketus. Aku menatapnya diam-diam. Padahal aku ingat betul, jam di dinding menunjukkan 00:37 saat dia baru membuka pintu. Kecil, tapi tetap kebohongan. "Cuma nanya aja," kataku. Dia tersenyum samar. "Aku sibuk banget akhir-akhir ini, sayang. Banyak proyek. Tapi sabar ya, sebentar lagi selesai kok." Ucapnya kembali lembut. Lalu dia meraih tanganku, mengecupnya lembut. Seharusnya aku merasa tenang. Tapi justru terasa ganjil. Aku memperhatikan wajahnya. Alis tebal,
mata hangat yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa kutebak, sesuatu yang disembunyikan. Sore harinya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Surat itu masih kusimpan di laci meja. Sesekali aku melirik jendela, takut kalau-kalau ada amplop lain muncul. Tapi yang datang justru Dina, sahabatku sejak kuliah. Hei, kamu kenapa sih, Vi? Kok murung? Aku ragu sejenak. Din, kamu pernah nggak ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh di rumah kamu? Tanyaku pada Dina. Dina mengernyit. Aneh gimana? Ada tikus? Tanyanya balik. Aku menggeleng. Bukan, kayak ada seseorang yang ngirim surat tapi dari masa depan gitu. Aku tersenyum kaku setelah mengatakannya. Sadar betapa gila kedengarannya. Dina menatapku lama, lalu tertawa pelan. Kamu serius? Surat dari masa depan? Tanyanya. Iya, aku menatap tanganku sendiri. Tulisan tanganku, Din. Sama persis, dan isinya memperingatkan aku tentang Reno. Oh, Vi, Dina mendesah, lalu memegang pundakku. Kamu tuh terlalu banyak nonton film aneh. Reno orangnya baik, aku tahu dia. Jangan overthinking. Tapi, udah, mungkin cuma orang iseng. Kamu simpan aja suratnya, jangan dipikirin. Aku mengangguk, tapi hatiku tak setuju. Bukan karena aku ingin mempercayai hal mustahil, tapi karena aku tahu itu bukan ulah orang iseng. Malamnya sebelum tidur, aku menatap Reno yang sudah lebih dulu terlelap. Aku menyentuh tangannya pelan. Rasanya hangat, nyata. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa seolah lelaki di sebelahku ini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Aku berbisik pelan pada diri sendiri. Kalau memang surat itu benar dari masa depan, apa yang sebenarnya akan terjadi pada kami? Dan di luar sana, di balik jendela yang gelap, aku mendengar suara langkah pelan menjauh. Sudah 3 malam berlalu sejak aku menerima surat itu. 3 malam tanpa tidur yang tenang. 3 malam menatap jendela, takut kalau amplop putih itu muncul lagi. Tapi sampai sekarang tak ada apa-apa. Hanya suara jangkrik dan denting jam dinding yang terdengar terlalu keras di tengah malam. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya cuma halu. Mungkin aku memang terlalu lelah. Tapi setiap kali kulihat tulisan di surat itu, dengan lengkung huruf yang identik milikku, semua logikaku hancur. Apa aku pernah menulis ini tapi aku lupa? Tapi rasanya nggak mungkin. Aku sempat mengira bahwa aku yang menulis, tapi aku lupa. Tapi setelah aku ingat-ingat, aku tak pernah merasa melakukan hal ini. Atau aku ngigo malam-malam. Nggak mungkin dong, orang ngigo nulis. Aku tahu, aku tak menulisnya. Dan yang lebih menakutkan, aku tahu isi surat itu benar. Pagi ini, Reno berangkat lebih pagi dari biasanya. Katanya ada rapat mendadak. Aku sempat ingin memintanya sarapan dulu, tapi dia buru-buru menolak. Mas, gak makan dulu. Aku udah masak nasi goreng. Ucapku. Dia menepuk pipiku cepat. Nanti aja ya, udah telat banget. Senyum kamu aja udah bikin kenyang. Katanya menggoda. Aku tersenyum kaku. Biasanya aku senang mendengarnya bercanda begitu. Tapi entah kenapa kali ini terasa seperti sesuatu yang dipelajari. Bukan spontan. Begitu mobilnya keluar dari halaman, aku baru sadar dia meninggalkan jaketnya di kursi ruang tamu. Aku meraih jaket itu, berniat melipatnya. Tapi sesuatu jatuh dari saku dalamnya. Sebuah struk pembelian bunga dan kartu ucapan kecil tanpa nama. Tanganku langsung kaku. Kartu itu polos, hanya bertuliskan 2 kata dengan tinta perak. Untuk seseorang yang pantas dicintai. Aku menelan ludah. Otakku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia beli bunga untuk rekan kerja yang ulang tahun, atau untuk ibunya, atau... Tapi bagian dari diriku tahu, ada sesuatu yang tak beres. Sore harinya, aku menunggu Reno pulang sambil memandangi struk bunga itu. Alamat tokonya cukup jauh dari kantornya. Jam pembeliannya tercatat 20.47, padahal dia bilang baru selesai kerja pukul 9. Ketika akhirnya mobilnya masuk halaman, aku menyiapkan wajah paling tenang yang bisa kubuat.
Dia melangkah masuk, membawa kantong plastik dan senyum lelah. Sayang, aku beli martabak nih, katanya riang. Manis, kesukaan kamu, lanjutnya lagi. Aku menerima plastik itu lalu mengucapkan terima kasih. Makasih mas, lalu aku tersenyum. Kerjanya lancar? Tanyaku basa-basi. Capek sih, tapi lumayan. Besok juga harus meeting pagi lagi. Dia melepas sepatu, lalu melempar jaketnya ke sofa. Jaket yang kemarin kupakai buat nyimpan struk bunga itu. Aku menatapnya. Mas, kemarin beli bunga ya? Dia berhenti sejenak. Hah? Bunga? Iya, aku nemu struknya di jaket kamu. Jawabku. Wajah Reno mendadak berubah. Sekejap saja, tapi aku melihatnya. Guratan terkejut yang ia tutupi dengan senyum tipis. Oh, itu. Dia menggaruk kepala. Buat klien kantor, kantornya Bu Reni, kan baru buka cabang. Jadi aku disuruh kirim bunga. Formalitas aja. Jawabnya. Tanpa nama pengirim? Tanyaku. Aku mengangkat kartu itu. Dia tertawa pelan. Ya ampun, kamu sampai perhatiin gitu. Namanya juga kartu bonus dari toko kali. Aku diam. Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi ada sesuatu di matanya. Tatapan yang menghindar sesaat. Yang membuatku sulit mempercayai setiap kata. Reno lalu mendekat. Meraih tanganku. Sayang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sensitif banget? Ada yang kamu pikirin? Aku menarik napas panjang. Kalimat di surat itu muncul lagi di kepalaku. Dia akan berbohong seperti sebelumnya. Enggak, jawabku singkat. Cuma capek aja. Dia tersenyum lembut. Kalau gitu habis makan martabak, kita nonton film aja ya. Yang lucu-lucu biar kamu gak tegang. Katanya. Aku mengangguk. Padahal pikiranku jauh dari tenang. Dalam diam, aku memperhatikan tangannya yang menggenggam cangkir teh. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan aku sadar dia gugup. Malamnya, ketika Reno sudah tidur, aku duduk sendirian di meja makan. Lampu dapur menyala redup. Cukup untuk menerangi kertas kosong di hadapanku. Aku mencoba menulis ulang huruf di surat itu, meniru setiap goresan pena, sampai jariku pegal. Tapi tetap, tulisan itu tak pernah bisa benar-benar sama. Saat aku menatap hasilnya, aku sadar sesuatu. Huruf R di surat pertama sedikit lebih miring ke kiri dibanding tulisan asliku. Tapi bentuk goresannya menunjukkan orang yang sudah terbiasa menulis sepertiku. Bukan tiruan, bukan fotokopi. Seolah-olah memang aku yang menulisnya. Hanya bukan aku yang ini. Keesokan paginya, aku hampir tak bisa membuka mata karena kurang tidur. Tapi ada sesuatu di bawah pintu depan. Amplop putih yang sama. Darahku langsung berdesir. Aku menatapnya lama sebelum mengambilnya. Tanganku bergetar saat membukanya. Tanggal 19 Juni 2028. Kali ini jangan percaya setiap senyumnya. Dia akan membuatmu merasa bersalah. Tapi ingat, kebohongan kecil selalu jadi awal bencana besar. Jaga dirimu dan jangan tinggalkan rumah malam ini. Aku mematung. Hari ini tanggal 19 Juni 2025. Dan malam ini, Reno baru saja bilang ingin mengajakku makan malam di luar. Untuk menebus semalam. Aku menatap surat itu, lalu menatap pintu kamar. Mas, siapa kamu sebenarnya? Bisikku. Aku mulai merasa rumah ini menyimpan rahasia yang bahkan aku sendiri tak tahu. Sejak surat kedua itu datang, aku tak pernah benar-benar tenang. Bahkan suara ketukan piring atau derit pintu membuatku menoleh waspada. Reno terlihat seperti biasa, lembut, perhatian, sedikit terlalu manis mungkin. Tapi aku tahu, sesuatu berubah dalam dirinya, entah sejak kapan. Malam itu, setelah makan malam, dia menatapku penuh arti. Aku pikir kita perlu keluar rumah sebentar. Udah lama gak jalan berdua, ucapnya. Nada suaranya terlalu lembut untuk ditolak. Tapi isi surat kedua bergaung di kepalaku. Jangan tinggalkan rumah malam ini. Mas, aku capek. Bisa lain kali aja, jawabku. Reno menatapku heran, lalu tersenyum kaku. Ya udah, kalau kamu mau istirahat, katanya. Dia tampak kecewa, tapi tidak memaksa. Dia malah bilang ingin keluar sebentar untuk beli rokok. Padahal aku tahu
Reno sudah berhenti merokok sejak 2 tahun lalu. Aku menatap jam pukul 21.15. Dia belum kembali sampai hampir pukul 23. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu menyala redup. Kepalaku berat, tapi mataku menolak terpejam. Tiba-tiba, tok, 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 ketukan itu lagi. Dari arah jendela. Aku berdiri. Tubuhku menegang. Angin malam membuat tirai bergoyang lembut. Tapi, kali ini ketukannya terdengar lebih berat. Seperti dari sesuatu yang menempel di kaca. Aku mendekat dengan langkah pelan. Tirai ku angkat perlahan. Jantungku berdebar tak karuan. Kosong. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman yang basah karena gerimis. Tapi di ambang jendela, di bawah pantulan cahaya lampu ruang tamu, tergeletak amplop putih. Amplop itu yang ketiga. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku membukanya perlahan. Takut tapi penasaran. Ingin tapi tak siap. Tanggal 23 Juni 2028. Jangan buka pintu ruang bawah pada tanggal 12. Kau akan menyesal. Percaya padaku. Biarkan apapun yang di bawah tetap di sana. Aku tertegun. Ruang bawah. Rumah kami tak punya ruang bawah tanah. Aku bahkan tahu denah rumah ini luar kepala. Rumah ini peninggalan orang tuaku. Dibangun di atas tanah yang datar. Tidak ada lorong. Tidak ada ruang tersembunyi. Tapi kata-kata biarkan apapun yang di bawah tetap di sana membuat bulu kuduku berdiri. Apa maksudnya? Aku menatap lantai, mencoba mengingat apakah pernah ada bagian rumah ini yang aneh. Dan baru sadar, di ruang tamu, tepat di bawah karpet besar, selalu ada papan lantai yang suaranya lebih berat saat diinjak. Reno pernah bilang itu karena kayunya lebih tua, tapi entah kenapa malam itu aku ingin tahu. Aku berjalan ke ruang tamu dengan senter di tangan. Angin malam masih menembus lewat celah jendela. Aku menyingkirkan karpet perlahan. Dan benar, di bawahnya ada 4 papan kayu yang terlihat sedikit berbeda warnanya. Satu di antaranya seperti baru diganti. Aku menekan ujungnya pelan, dan terdengar bunyi klik kecil, seperti ada mekanisme di bawahnya. Masya Allah, napasku tercekat. Ada sesuatu di bawah sini, gumamku pelan. Aku ingin membuka papan itu, tapi suara deru mobil dari luar membuatku membeku. Reno pulang. Cepat-cepat aku mengembalikan karpet ke tempatnya dan berpura-pura sibuk di dapur. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka. Sayang, kamu belum tidur? Suara Reno agak serak. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Belum? Mas kok lama banget? Tanya aku balik. Dia menaruh kunci di meja. Tadi ketemu teman kantor di warung kopi, ngobrol bentar, katanya. Aku memperhatikannya. Jaketnya sedikit basah, tapi tidak ada bau kopi sama sekali. Yang ada justru bau tanah lembab. Dan di sol sepatunya ada debu kayu halus. Aku pikir kamu udah tidur, katanya santai. Kamu gak takut? Tanyanya lagi. Aku tersenyum kaku. Takut apa? Rumah ini kan tua, banyak suara aneh. Nada suaranya seperti menggoda, tapi matanya dingin. Untuk sesaat, aku merasa dia tahu sesuatu. Tengah malam itu, aku tidak bisa tidur. Reno sudah tertidur di sebelahku. Tapi aku mendengar bunyi kecil dari arah ruang tamu. Seperti sesuatu digeser pelan. Aku menahan napas. Aku melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Lantai berderet di bawah kakiku. Senter di ponselku kugunakan untuk menerangi jalan. Dari ruang tamu samar-samar, aku melihat bayangan seseorang. Reno. Dia sedang berjongkok. Menarik karpet besar itu. Membuka papan lantai yang kulihat tadi. Dadaku berdegup keras. Aku mundur pelan ke belakang. Menahan suara napas. Dari sela pintu, aku melihatnya menurunkan sesuatu. Entah apa. Ke lubang gelap di bawah lantai. Suara kayu berderak. Lalu klik. Papan itu ditutup lagi. Aku cepat-cepat berlari ke kamar sebelum dia menoleh. Begitu aku berbaring, jantungku berdegup kencang sampai sakit. Beberapa menit kemudian, Reno masuk kamar, seolah tak terjadi apa-apa. Dia memelukku dari belakang, membisikkan, "Tidur ya, aku sayang kamu." Aku tak berani menoleh, karena aku tahu pelukan itu
bukan pelukan yang sama seperti dulu. Aku benar-benar bingung malam ini. Rasaku, kulihat dia tidur di sebelahku. Tapi kenapa tiba-tiba dia ada di ruang tamu? Aku terus memikirkan itu hingga pagi harinya. Aku menemukan amplop ketiga itu di meja makan. Tapi kali ini, dengan tambahan satu baris baru yang tak sempat kulihat semalam. Kau melihatnya, bukan? Aku menatap kalimat itu lama, lalu memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Karena siapapun yang bisa menulis surat ini, entah dari masa depan, masa lalu, atau entah dari mana, dia tahu apa yang kulihat semalam. Sudah seminggu sejak malam itu. Malam ketika aku melihat Reno membuka papan lantai dan menurunkan sesuatu ke bawah. Sejak malam itu pula, tidurku berubah jadi siksaan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara ketukan dari bawah lantai. 3 kali. Berhenti, 3 kali lagi. Pelan, teratur, seperti kode. Aku sudah mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya imajinasiku. Tapi, bahkan di siang bolong pun, suara itu masih terngiang di telingaku. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh itu di buku catatan merah. Buku yang kini jadi semacam pelarian dari logika. Di dalamnya ada tanggal, jam, dan catatan isi setiap surat. Tulisan tanganku berserakan di tiap halaman. Dan setiap kali aku bandingkan dengan surat-surat itu, hasilnya sama persis. Terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Bahkan, goresan tinta di huruf R-ku yang selalu miring ke kiri ada di sana juga. Tapi aku tidak pernah menulis surat itu. Aku tahu, aku tidak. Jadi siapa yang menulis? Hari itu aku menemui Dina makan siang di kafe dekat rumah. Dia sudah sering menatapku dengan cemas belakangan ini. Kamu tuh pucat banget, Vi, katanya sambil menyeruput jus. Beneran gak mau ke dokter aja? Dokter apa? Aku memotong pelan. Ya, psikiater mungkin. Aku bukan bilang kamu gila, tapi aku meletakkan sendokku agak keras. Aku gak gila, Din, tegasku. Ya, aku tahu, tapi kamu stres banget. Kamu bahkan ngomong sendiri waktu aku telepon kemarin. Ucapnya. Aku menarik napas dalam, menatapnya lurus-lurus. Din, aku serius. Ada yang aneh sama rumahku, sama Reno. Dia mengangkat alis. Aneh gimana? Dia sembunyikan sesuatu di bawah lantai. Aku lihat sendiri. Jawabku sangat yakin. Dina terdiam beberapa detik, menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran antara kasihan dan takut. Vira, katanya lembut. Kamu yakin yang kamu lihat itu beneran? Aku menunduk. Aku, aku nggak tahu. Tapi aku nggak halu, Din. Aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jawabku. Dia menghela napas. Oke, kalau gitu aku temani kamu besok. Kita bongkar lantainya bareng. Tapi janji ya, kalau ternyata nggak ada apa-apa, kamu mau ikut aku ke dokter? Tanyanya. Aku menatapnya, ragu, tapi akhirnya mengangguk. Malamnya, aku tak bisa tidur lagi. Reno duduk di tepi ranjang, menatapku lama sebelum berkata, kamu akhir-akhir ini beda sayang. Beda gimana? Tanyaku. Tatapan kamu, kayak orang gak percaya sama aku. Jawabnya. Aku diam. Dia mengelus pipiku lembut. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku? Tanyanya lagi. Dalam hati, aku ingin berkata, harusnya aku yang nanya itu. Tapi suaraku tercekat. Aku hanya menggeleng pelan. Reno tersenyum samar, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Kalau kamu butuh cerita, aku di sini. Jangan simpan sendiri ya, katanya lagi. Aku mengangguk lagi, tapi begitu dia keluar kamar menuju kamar mandi, aku langsung membuka laci meja riasku. Di dalamnya, di antara lipstik dan sisir, ada amplop putih keempat. Aku tidak tahu kapan surat itu muncul. Tanganku gemetar saat membukanya. Tanggal 29 Juni 2028. Kau mulai bingung ya? Kau pikir ini semua cuma mimpi atau delusi? Tapi tidak. Aku tahu apa yang ada di bawah lantai itu. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Tapi berhati-hatilah.
Kali ini dia akan membuatmu percaya bahwa kau gila. Aku memandangi tulisan itu lama. Kali ini goresannya sedikit lebih dalam, seolah penulisnya menekan pena terlalu kuat. Ada bekas tinta yang menembus ke belakang kertas. Dan yang lebih membuatku ngeri, tulisan itu benar-benar identik dengan tulisan tanganku saat aku menulis surat untuk Dina pagi tadi. Aku berlari ke meja makan, mengambil buku catatan merahku, membuka halaman terakhir. Kedua tulisan itu, huruf demi huruf, lengkung demi lengkung, sama persis. Aku hampir menjatuhkan surat itu dari tangan. Pagi menjelang, tapi aku tidak berani tidur. Aku menatap cermin di kamar sambil memegang surat itu. Pagi itu matahari menyorot wajahku, pucat, lelah, dan mataku merah karena kurang tidur. Tapi sesuatu yang ganjil membuatku membeku. Bayangan di cermin, tersenyum. Padahal aku tidak. Aku mundur satu langkah. Bayangan itu tetap tersenyum. Aku mendengar bisikan halus, nyaris seperti napasku sendiri, tapi terdengar jelas di telinga. Aku dan kamu bukan hal yang sama. Aku menjatuhkan surat itu dan berlari keluar kamar. Di ruang tamu, Reno sedang bersiap kerja. Sayang, kamu kenapa? Kok pucat banget? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap karpet besar itu. Bagian tengahnya sedikit bergeser, seolah seseorang baru saja membuka papan lantainya semalam. Dan di pojok karpet, sesuatu mencuat keluar. Selai kertas putih terlipat. Aku menunduk perlahan, mengambilnya. Di kertas itu hanya ada satu kalimat, dengan tulisan yang sama seperti surat-surat sebelumnya. Aku belum selesai. Iya, hanya kalimat itu yang tertulis di sana. Aku menatap tulisan itu, dan kali ini aku tidak tahu apakah aku sedang takut pada surat-surat itu atau pada diriku sendiri. Dina menepati janjinya. Pagi itu, dia datang menjemputku dengan wajah cemas namun memaksa tersenyum. Yuk, kita ke dokter. Siapa tahu kamu kelelahan, katanya sambil menggandeng tanganku. Aku hanya diam. Malam tadi aku tidak bisa tidur sama sekali. Di bawah mataku ada lingkar hitam pekat, seperti noda permanen yang tak bisa dihapus waktu. Sementara di dalam kepalaku, suara-suara itu belum berhenti. Ketukan dari bawah lantai, bisikan di cermin, dan surat itu. Surat dengan tulisan tanganku sendiri masih tersimpan di saku jaketku. Klinik Dokter Aka terletak di bangunan tua di pinggir kota. Dari luar terlihat tenang, tapi entah kenapa, tempat itu memberiku perasaan yang tidak nyaman. Cat dindingnya berwarna abu-abu pudar, dan di sudut ruang tunggu tergantung jam besar yang berdetak terlalu keras. Tik, tik, tik. Aku duduk di kursi tunggu, sementara Dina sibuk mengisi formulir pendaftaran. Aku memperhatikan pasien lain, seorang wanita parubaya yang menatap kosong ke dinding. Seorang pria muda yang menggoyang-goyangkan kaki seperti sedang gelisah. Aku merasa seperti di antara mereka. Vira, suara lembut memanggil dari arah pintu. Aku mendongak. Seorang pria berusia sekitar 30-an berdiri di sana. Wajahnya tenang, senyumnya ramah. Dia mengenakan kacamata tipis dan jas putih bersih. Silakan masuk, katanya. Ruangannya terasa hangat, dengan aroma kayu manis samar-samar. Ada rak penuh buku di sisi kamar, dan di atas meja kerjanya ada foto keluarga. Seorang istri dan anak kecil yang tersenyum. Dia menunjuk kursi di depannya. Silakan duduk, Vira. Aku duduk perlahan. Dia memperhatikan ekspresiku sejenak sebelum berkata, "Jadi, kamu sering merasa gelisah akhir-akhir ini?" Aku mengangguk. "Boleh cerita sedikit kenapa?" Aku menarik napas dalam. "Saya menerima surat, Dok," jawabku pelan. "Surat?" "Iya, surat dari masa depan, dari saya sendiri," kataku lagi. Dokter Aka tak langsung bereaksi. Dia hanya menatapku lama, lalu menuliskan sesuatu di buku catatannya. "Menarik," katanya akhirnya. "Kapan pertama kali kamu menerimanya?" "Sekitar 2 minggu lalu," jawabku. "Apa isinya?" "Peringatan tentang suami saya. Katanya dia akan melakukan sesuatu yang menghancurkan keluarga kami." Kataku menjelaskan. Dia mengangguk pelan. Matanya tajam tapi tetap lembut. Apakah peringatan itu terbukti? Belum, tapi semuanya terasa nyata. Tulisan di surat itu sama persis dengan tulisan tangan saya sendiri.
Hmm, Dokter Raka mencondongkan tubuhnya sedikit. Kamu yakin tidak pernah menulis surat itu sebelumnya? Aku menggigit bibir. Yakin, tapi setiap kali saya membaca isinya, ada bagian dari diri saya yang merasa seperti saya tahu itu benar. Seperti deja vu? Tanya Dokter Raka. Aku mengangguk lagi. Dia menulis sesuatu lagi di catatannya. Suara gesekan penanya membuat bulu kuduku meremang. Vira, katanya setelah beberapa saat. Apakah kamu sering merasa seperti ada orang lain di rumah selain kamu dan suami? Pertanyaannya membuatku membeku. Kenapa dokter tanya begitu? Jawab saja dulu, katanya lembut. Aku menelan ludah. Iya, saya sering merasa diawasi. Kadang dengar suara langkah kaki di atas plafon. Tapi kalau saya lihat, nggak ada siapa-siapa. Jawabku. Dia mengangguk kecil. Wajahnya tetap datar. Dan suamimu tahu tentang surat-surat itu? Tanya dokter Raka lagi. Belum, saya takut dia pikir saya gila. Jawabku. Baik. Dia menulis sesuatu lagi, lalu menatapku lurus. Vira, kadang otak kita bisa memproyeksikan kecemasan menjadi hal-hal yang tampak nyata. Surat, suara, bayangan, semuanya bisa berasal dari pikiran yang terlalu lelah. Aku mendengus kecil. Jadi dokter pikir saya halu? Tanyaku. Dia tersenyum tenang. Saya tidak bilang begitu. Saya cuma bilang, mungkin kamu perlu istirahat. Tapi kalau kamu tidak keberatan, aku ingin melakukan satu hal. Ucap dokter Aka. Dia berdiri dan menuju ke lemari kecil, mengambil sebuah amplop putih dari dalam laci. Amplop itu sama persis seperti yang selama ini aku terima. Aku terpaku. Apa itu? Tanyaku pelan. Surat, katanya santai. Sebelum kamu datang, aku sudah membaca catatan dari pasien yang lain. Kasusnya mirip denganmu. Aku menatapnya tak percaya. Pasien lain? Tanya aku tak mengerti. Dia mengangguk. Namanya Vira juga, jawabnya. Dadaku serasa berhenti berdetak. Aku berusaha menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Dokter bercanda kan? Dia menatapku serius. Tidak, bahkan tanggal lahirnya sama, wajahnya juga mirip sekali denganmu. Aku berdiri, mundur setapak. Dokter, maksudnya apa? Dia meletakkan amplop putih itu di atas meja, mendorongnya pelan ke arahku. Mungkin kamu ingin membacanya sendiri? Ucap dokter Raka. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Begitu kubuka, aroma samar tinta basah yang menyeruak. Dan di dalamnya, selembar kertas putih. Tulisan tangan yang terlalu kukenal. Jangan percaya siapapun, bahkan dia. Aku tahu kau di sana, dan aku tahu dia sudah mulai mengenalimu. Dan pengirim adalah aku. Aku menatap dokter Raka dengan mata membesar. Ini tulisan saya? Tanyaku. Dia hanya menatapku, lalu perlahan menutup buku catatannya. Vira, katanya tenang. Aku rasa kita perlu bicara lebih dalam tentang siapa sebenarnya kamu. Apa maksud dokter dengan siapa sebenarnya aku? Suara keluar dari mulutku, tapi terasa asing. Gemetar, seperti milik orang lain. Dokter Raka menatapku lama. Tatapannya tidak seperti dokter ke pasien, tapi seperti seseorang yang sudah lama menyimpan rahasia. Vira, katanya pelan. Sebelum aku jawab, aku mau tanya sesuatu. Kamu lahir di mana? Di Bandung, Rumah Sakit Sinta, jawabku. Ia mengangguk kecil. Tanggal? 12 Juni 1994, jawabku cepat. Tangan dokter Raka sedikit bergetar. Dia membuka laci mejanya, mengeluarkan map biru tua di depanku. Dia menaruh selembar fotokopi akte kelahiran dengan nama yang sama. Vira Praneswari. Tempat dan tanggal lahirnya identik. Tapi di bawah tulisan itu ada catatan kecil bertinta merah. Anak kedua. Kembar. Aku menatap tulisan itu lama. Rasanya dunia berhenti bergerak. Anak kedua. Ulangku nyaris berbisik. Tapi aku anak tunggal, dok. Seumur hidup, ibu gak pernah bilang aku punya saudara. Tanya aku tak mengerti.
Raka menatapku dengan pandangan iba. Ya, aku tahu. Karena saudara kembarmu diambil saat kalian baru lahir. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku berdiri spontan. Apa maksudnya diambil? Waktu itu, rumah sakit tempat kamu dilahirkan mengalami kekacauan. Ada kasus jual beli bayi. Beberapa bayi diambil dan dijual ke keluarga yang tak bisa punya anak. Dia berhenti sebentar, lalu menatapku dalam-dalam. Salah satu bayi itu adalah saudara kembarmu. Ucap dokter Raka. Aku menggeleng keras. Tidak mungkin. Ibu gak pernah bilang. Aku pasti tahu kalau aku punya saudara. Tidak selalu begitu. Jawabnya tenang. Kadang, trauma membuat orang tua menutupi hal yang mereka anggap aib. Aku duduk lagi. Kali ini, tubuhku gemetar hebat. Kepalaku penuh suara-suara berdesir, berputar tanpa arah. Kembaranku, siapa namanya? Dokter Raka membuka lembaran lain di map itu. Kami tidak tahu pasti. Data bayi-bayi itu dihapus. Tapi beberapa bulan lalu seseorang datang ke sini. Dia berhenti sebentar. Wajahnya mirip denganmu, sangat mirip. Aku membeku. Dia bilang namanya Mira. Nama itu menggema di kepalaku seperti gema dari gua dalam. Mira. Sekilas aku merasa pernah mendengarnya. Entah di mana. Dia bilang padaku, lanjut Raka, bahwa dia sering menulis surat untuk seseorang. Katanya, surat itu akan membantu saudaranya mengingat siapa dirinya. Aku ternganga. Surat? Dari masa depan? Raka mengangguk perlahan. Mungkin itu maksudnya. Aku berdiri, langkahku goyah. Jadi, surat-surat itu bukan dari masa depan, tapi dari Mira. Sepertinya begitu, jawabnya. Dia tahu banyak tentang hidupmu, bahkan tahu hal-hal yang tidak kamu ceritakan pada siapapun, ucap dokter Raka. Tapi bagaimana mungkin dia tahu alamat rumahku? Tulisan di surat itu persis seperti tulisan tanganku sendiri. Tanyaku semakin bingung. Karena dia kembaranmu, Vira. Sidik jari mirip, suara mirip, tulisan pun bisa sangat identik. Beberapa kembaran bahkan bisa meniru tulisan satu sama lain tanpa sadar. Aku menatap lantai. Perutku serasa dikoyak. Kenapa dia lakukan ini padaku? Kenapa lewat surat yang menakutkan seperti itu? Tanyaku lirih. Raka menunduk. Wajahnya tampak tegang. Karena dia bilang kamu dalam bahaya. Aku menatapnya cepat. Bahaya dari siapa? Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab pelan. Dari orang-orang yang kamu pikir bisa kamu percayai. Jawab dokter Raka dengan lirih. Aku pulang dari klinik dengan kepala berat. Dina menyetir dalam diam. Sesekali melirikku lewat kaca spion. Vi, kamu gak apa-apa? Aku tidak menjawab. Aku cuma menatap keluar jendela. Melihat pepohonan berlari mundur cepat di sepanjang jalan. Bayangan seorang perempuan muncul di benakku. Wajah yang sama persis denganku. Mata yang sama, senyum yang sama, tapi dingin. Dan dalam diamnya, ada sesuatu yang terasa mengancam. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar kerja. Aku keluarkan semua surat itu, menyusunnya di lantai. 4 surat, semuanya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku memperhatikan setiap detailnya, goresan, tekanan pena, arah huruf. Lalu di surat keempat, aku menyadari sesuatu yang sebelumnya tak kulihat. Di pojok kanan bawah, ada bekas sidik jari samar. Aku ambil kaca pembesar. Sidik jarinya bukan punyaku. Bentuknya sedikit lebih panjang di ujung. Tanganku gemetar. Aku tidak sendirian. Bisikku pada diri sendiri. Malam itu, Reno pulang agak larut. Aku pura-pura tidur. Tapi mataku terbuka sedikit saat dia membuka papan lantai yang sama seperti sebelumnya. Dia menurunkan sesuatu ke bawah. Aku menahan napas. Ketika dia pergi ke kamar mandi, aku cepat-cepat membuka papan itu. Di bawahnya bukan barang, tapi amplop lain, lebih besar dari biasanya. Dengan tulisan yang membuat jantungku berhenti berdetak. Untuk Vira, dari Mira. Tanganku gemetar waktu membuka amplop besar itu. Kertas di dalamnya lebih tebal dari biasanya. Seperti kertas surat kuno yang disimpan bertahun-tahun. Aroma tinta samar, dan entah kenapa, bau bunga melati tercium dari lipatan kertas itu. Aku duduk di lantai kamar. Lampu sengaja kupadamkan kecuali satu lampu meja kecil. Dari sela pintu, ku dengar suara air mengalir.
Reno masih di kamar mandi. Aku menarik napas dalam, lalu membuka surat itu perlahan. Tulisan di atasnya melengkung lembut, identik dengan tulisanku sendiri. Untuk Vira, saudariku yang hilang. Kalau kau membaca surat ini, berarti aku berhasil menemukanmu. Aku sudah lama mencarimu, sejak aku tahu bahwa kita lahir di hari yang sama, di rumah sakit yang sama, tapi berakhir di dua dunia berbeda. Aku Mira, aku bukan dari masa depan. Aku hanya dari masa yang tak pernah kau kenal. Ibu angkatku dulu bekerja di rumah sakit tempat kita dilahirkan. Dia pernah bilang, malam itu ada kebakaran di ruang bayi. Semua orang panik. Dalam kekacauan itu, seseorang menukar gelang identitas kita. Aku dibawa pulang oleh keluarga yang mengira aku anak mereka. Sementara kau tetap bersama ibu kandungmu. Tapi hidupku bukan dongeng bahagia. Ayah angkatku kasar, dan ketika aku berusia 12 tahun, dia ditangkap karena perdagangan anak. Dari sanalah aku tahu, aku bukan anak mereka. Aku mulai mencari asal-usulku, sampai akhirnya aku menemukan foto lama. Foto seorang bayi perempuan, dua bayi, dalam satu selimut. Di belakangnya tertulis, Vira dan Mira, Juni 1994. Aku tahu satu hal, aku harus menemukanmu. Tapi saat aku mencoba mendekat, sesuatu aneh terjadi. Setiap kali aku kirim pesan atau surat biasa, semuanya tak pernah sampai. Seolah seseorang menyembunyikanmu. Sampai akhirnya aku tahu tentang Reno. Kau pikir dia suamimu, tapi dia bukan hanya itu. Reno adalah anak dari orang yang dulu menculikku. Dan dia tahu siapa aku, dia juga tahu siapa kau. Maka dengarkan aku, Vira. Jika kau ingin tetap hidup, jangan percaya Reno. Aku tahu dia menyimpan sesuatu di bawah lantai. Aku tahu dia mulai curiga kalau aku masih hidup. Karena itu, aku menulis surat-surat lain, pura-pura sebagai kamu dari masa depan. Hanya dengan cara itu, aku bisa memperingatkanmu tanpa dia tahu. Tapi dia lebih cepat dari yang kukira. Kalau aku hilang, cari di bawah papan lantai itu. Ada kebenaran yang dia sembunyikan di sana. Mira, aku menutup surat itu. Dadaku naik turun cepat, tanganku dingin. Aku tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Tapi sesuatu di dalam diriku terasa runtuh. Kata-kata terakhir Mira menggema di kepalaku. Cari di bawah papan lantai itu. Perlahan aku berdiri. Lututku masih gemetar. Reno masih di kamar mandi. Aku dengar suara air mengalir deras. Aku bergerak cepat. Ku tarik karpet besar itu ke samping. Lalu, ku kait papan kayu di bawahnya. Krik. Papan itu terangkat perlahan, memperlihatkan ruang kosong yang gelap di bawah. Aku menyalakan senter ponsel, menyorot ke dalam. Dan di sanalah aku melihatnya. Kotak kayu kecil, terkunci dengan gembok kecil berkarat. Aku menariknya keluar dengan tangan gemetar. Sebelum sempat kubuka, suara air berhenti. Rena keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, hanya memakai handuk di pinggang. Sayang, suaranya berat tapi tenang. Kamu ngapain di lantai? Aku cepat-cepat menutup papan itu, menyembunyikan kotak di balik selimut. Oh, gak apa-apa, kataku gugup. Cuma nemu karpetnya miring. Reno menatapku cukup lama, matanya tajam, dalam. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, tapi bukan senyum hangat. Jangan sering bergadang ya, kamu kelihatan capek banget. Lalu dia berbalik ke lemari mengambil pakaian. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, aku tidak tahu siapa sebenarnya pria yang tidur di sebelahku tiap malam. Begitu dia keluar kamar, aku buru-buru mengunci pintu dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada tumpukan foto lama, lusuh, dan beberapa kertas dokumen. Foto pertama membuat darahku dingin. Itu foto bayi. Dua bayi identik dalam satu selimut. Di belakangnya tertulis tulisan tangan Vira dan Mira. Foto berikutnya, seorang pria muda memeluk bayi dengan senyum bangga. Dan di sebelahnya Reno, masih kecil, mungkin sekitar 6 tahun. Di bagian belakang foto itu tertulis Reno dan ayah. Ayah, ayah yang sama, yang disebut Mira sebagai orang yang menculiknya. Aku menjatuhkan foto itu. Tubuhku bergetar hebat. Di antara tumpukan kertas, aku menemukan satu hal lagi, amplop kecil. Tulisannya tergesa, seperti ditulis dengan panik. Kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal melindungimu. Dia tahu tentang kita. Jangan percaya siapapun, bahkan orang yang mengaku mencintaimu. Mira. Ketukan di pintu membuatku hampir menjerit. Sayang, suara Reno terdengar dari luar.
Kamu ngapain kunci pintu? Teriaknya. Aku cepat-cepat menyembunyikan kotak dan surat di bawah bantal. Lagi ganti baju, jawabku cepat. Bentar lagi. Nada suaranya datar, tapi diikuti suara langkah pelan menjauh. Aku masih bisa mendengar napasnya dari balik pintu, seperti orang yang menunggu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin di depan. Bayanganku menatap balik, kali ini dengan senyum samar. Dan aku tidak tahu lagi, apakah yang ada di cermin itu aku atau Mira. Pagi itu, aku sudah terbangun sejak pukul 5. Matahari belum muncul, tapi aku tak bisa lagi memejamkan mata. Di bawah bantal, kotak kayu kecil dan surat-surat itu seolah berdenyut pelan, memanggil untuk dibuka lagi. Tapi bukan itu yang membuatku sulit bernapas. Yang membuatku menggigil adalah kenyataan bahwa Reno tahu sesuatu, dan dia berusaha menyembunyikannya. Aku harus mencari kebenaran, sebelum dia tahu aku sudah menemukan semua ini. Dina menatapku tak percaya ketika aku mengetuk pintu rumahnya pagi-pagi sekali. Vira, kamu belum tidur lagi ya? Astaga, muka kamu kayak zombie, katanya sambil membuka pintu. Aku perlu bantuanmu, jawabku cepat. Aku harus ke rumah sakit Sinta, tempat aku lahir. Dina tertegun. Rumah sakit yang di Bandung itu, emang kenapa? Aku menyerahkan foto bayi dan fotokopi akte kelahiran yang kubawa dari kotak itu. Dokter Raka bilang aku punya kembaran. Lihat, ini foto kami waktu bayi. Dan ini tulisan di belakangnya. Dina membaca pelan, lalu menatapku dengan mata membulat. Vira dan Mira, jadi semua ini beneran? Aku menatapnya. Aku nggak tahu, Din. Tapi aku harus cari tahu. Dan aku nggak bisa sendirian. Dina menarik napas panjang. Oke, aku temenin. Perjalanan ke Bandung memakan waktu hampir 3 jam. Aku hanya diam di sepanjang jalan, menatap keluar jendela. Setiap mobil lewat, setiap papan jalan, terasa seperti petunjuk yang bisa runtuh kapan saja. Di genggamanku, foto itu sudah kusam karena terlalu sering kuraba. Di bawah tulisan Vira dan Mira, Juni 1994, ada goresan samar lain. Tulisannya seperti huruf R, lalu berhenti. Aku tidak tahu apakah itu inisial Reno atau seseorang lain. Rumah sakit Sinta tampak berbeda dari ingatanku. Sekarang gedungnya lebih modern, tapi bagian belakang masih mempertahankan bangunan lama. Dindingnya bercat putih yang mulai mengelupas dengan jendela kayu besar. Kami langsung ke bagian administrasi. Petugas resepsionis yang sudah paruh baya memandang kami dengan tatapan sopan. Ada yang bisa saya bantu? Aku menunjukkan akte kelahiran. Saya mau lihat arsip kelahiran saya. Tahun 1994. Vira Prameswari. Jawabku. Wanita itu mengetik sebentar di komputer, lalu mengerutkan kening. Tunggu ya. Ada dua nama yang mirip. Vira Prameswari dan Mira Prameswari. Jantungku seperti berhenti berdetak. Bisa saya lihat datanya? Tanyaku. Sebentar, dia bangkit. Masuk ke ruangan arsip di belakang. Beberapa menit kemudian dia kembali, membawa dua map besar. Ini catatannya. Tapi aneh ya, katanya pelan sambil membuka salah satunya. Arsip yang satu ini ada coretan tanda silang merah besar. Aku menatapnya. Yang Mira. Dia mengangguk. Dan lihat ini, katanya menunjuk catatan di bawahnya. Status hilang 1994 tidak ditemukan. Aku merasa lututku lemas. Dina cepat-cepat menopang bahuku. Vira, boleh saya lihat map satunya? Tanyaku dengan suara serak. Wanita itu menyerahkannya. Di dalamnya ada fotokopi data kelahiranku, nama ibu, alamat rumah, dan nama dokter yang menanganiku, Dokter Raka. Tanganku gemetar. Dia dokter yang sama, bisikku. Maaf, tanya petugas. Aku menutup map itu cepat-cepat. Nggak apa-apa, terima kasih banyak, Bu. Keluar dari rumah sakit, Dina menatapku dengan wajah pucat. Vi, jangan bilang dokter Raka yang sekarang itu dokter yang bantu kamu lahir dulu. Aku mengangguk pelan, tapi dia bilang dia baru mengenalku beberapa minggu lalu. Dina menggigit bibir. Berarti dia bohong. Kami berdiri lama di parkiran. Angin sore bertiup pelan, tapi aku merasa tubuhku dingin seperti es. Kalimat terakhir di surat Mira terus terngiang di kepalaku. Jangan percaya siapapun, bahkan orang yang mengaku mencintaimu. Tapi sekarang bukan hanya Reno. Mungkin dokter Raka juga berbohong. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jangan datang ke rumah dulu, dia sudah tahu. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Dina menatapku kaget. Siapa yang kirim?
Aku menunjukkan pesan itu. Nomornya nggak disimpan. Tapi aku kenal cara penulisannya. Kalimat pendek, tanpa tanda baca. Sama seperti gaya surat-surat itu. Jawabku. Jadi Mira maksudmu? Tanya Dina. Aku menatap layar ponsel itu lama. Aku nggak tahu, Din. Tapi kalau memang benar dia masih hidup, aku menatap keluar jendela. Lalu melanjutkan lagi. Mungkin ini belum berakhir. Malam itu, kami tak langsung pulang ke rumah. Aku memutuskan menginap di rumah Dina. Reno menelepon 3 kali, tapi aku tidak angkat. Pesannya pendek-pendek. Kamu di mana? Aku cuma pengen tahu kamu aman. Jangan bikin aku nyari kamu, Vi. Nada di pesan terakhir itu dingin. Terlalu dingin untuk sekedar kekhawatiran. Dina melihatku yang menggenggam ponsel erat-erat. Vi, kamu yakin mau balik ke rumah itu besok? Aku menggeleng. Belum. Aku mau tahu dulu apa yang sebenarnya Raka sembunyikan. Tengah malam aku terbangun. Ada suara dari luar jendela. Suara ketukan pelan. 3 kali, lalu berhenti. 3 kali lagi. Aku mendekat perlahan, membuka tirai. Di luar, gelap. Tapi di pagar seberang jalan, ada sesuatu yang menempel. Amplop putih. Berisi kertas bertuliskan tulisan yang sama. Aku hampir sampai, Vira. Tapi jangan percaya siapapun yang tahu tentang rumah sakit itu. Termasuk dia. Mira, aku menatap surat itu dan sesuatu di dada terasa menegang. Jika bukan Reno yang dimaksud, maka satu-satunya orang yang tahu tentang rumah sakit itu adalah Dokter Raka. Pagi itu udara terasa berat, langit mendung, seperti tahu aku akan menyingkap sesuatu yang seharusnya tak kusentuh. Dina menatapku dari balik setir. Vi, apa kamu yakin mau ke sana sendirian? Katanya dengan nada khawatir. Aku mengangguk. Raka nggak akan bicara kalau ada orang lain, Din. Aku tahu dia terlalu hati-hati. Dina menarik napas panjang. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan hatiku sendiri. Aku cuma mau dengar kebenaran. Setelah itu, aku akan berhenti. Tapi aku tahu aku berbohong, baik padanya maupun pada diriku sendiri. Klinik Raka sepi pagi itu. Dinding putihnya memantulkan aroma alkohol dan antiseptik. Aku melangkah masuk, disambut resepsionis muda yang mau mengenaliku. Oh, Bu Vira, dokter sedang tidak ada janji hari ini, tapi bilang ke dia aku datang. Potongku cepat. Ini penting, tegasku lagi. Dia sempat ragu, tapi kemudian mengangguk dan menghilang ke ruangan belakang. Beberapa menit kemudian, pintu ruang praktik terbuka. Raka muncul dengan wajah yang sama, tenangnya seperti biasa. Vira, suaranya datar. Ada apa? Aku masuk tanpa menunggu dipersilahkan. Dok, aku udah tahu semuanya. Dia memejamkan mata sebentar, lalu mengunci pintu ruangannya pelan. Semuanya? Itu maksudmu apa? Aku mengeluarkan foto bayi dari tas, lalu meletakkan di meja. Ini aku, dan ini Mira. Wajahnya berubah. Sekilas, seperti ada ketakutan lewat di matanya. Dari mana kamu dapat itu? Tanyanya perlahan. Dari kotak yang kamu bilang mungkin cuma ilusi. Kataku menahan marah. Kamu tahu aku punya kembaran kan? Kamu dokter yang bantu kelahiran kami berdua. Raka menarik kursinya perlahan, lalu duduk. Aku harap kamu gak ke rumah sakit Sinta. Ucapnya, aku menatapnya tajam. Terlambat, aku sudah ke sana. Dia menunduk, mengusap wajahnya lelah. Vira, kalau kamu tahu dari awal, semuanya akan jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Ucap dokter Raka. Rumit kenapa? Karena kalian sembunyikan sesuatu dari aku? Tanya aku tegas. Raka menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Aku gak cuma dokter yang bantu kelahiranmu, Vira. Aku juga saudara jauh ayahmu. Aku membeku. Apa? Waktu ibumu melahirkan, aku yang menangani. Kalian kembar, tapi... Suaranya tercekat. Salah satu dari kalian diambil. Katanya lirih. Diambil? Maksudmu diculik begitu? Tanya aku. Tidak persis, jawabnya. Menatapku dengan pandangan berat. Ayahmu waktu itu berhutang besar pada seseorang. Orang itu mengancam akan melunasi semuanya dengan satu anak. Aku nyaris tak bisa bernapas. Jadi, dia menyerahkan Mira? Tanya aku tak percaya. Raka menatap lantai. Aku mencoba menghentikannya, tapi ayahmu sudah tanda tangan dokumen adopsi ilegal. Dan yang lebih parah, ibu kalian gak tahu apa-apa. Sebuah rasa mual naik dari perutku. Aku berpegangan pada meja agar tak jatuh.
Siapa orang itu? Tanyaku parau. Siapa yang ambil Mira? Aku bertanya dengan suara bergetar. Raka diam lama, lalu menjawab lirih. Keluarga suamimu, jawab dokter itu. Aku menatapnya tak percaya. Reno? Bukan dia langsung, jawab Raka. Tapi ayahnya. Aku merasa dunia di sekitarku memudar. Semua potongan aneh dalam hidupku mulai tersambung. Sikap Reno yang terlalu melindungi, surat-surat yang tahu setiap langkahku, dan peringatan Mira yang selalu bilang jangan percaya siapapun yang mencintaimu. Aku menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Tanyaku. Karena aku pikir Mira sudah meninggal, katanya dengan suara gemetar. Dia kabur dari rumah keluarga itu 2 tahun lalu. Setelah itu, tak ada kabar. Aku duduk lemas. Tapi dia kirim surat ke aku, dok. Setiap malam. Raka menatapku lama. Kalau begitu, dia masih hidup. Aku menatap jam dinding. Hampir tengah hari. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Reno. Kamu di mana? Aku perlu bicara. Jangan ketemu siapapun dulu. Aku menggigit bibir. Kata-katanya membuat kulitku merinding. Kata-kata yang sama dengan suara dari Mira. Jangan percaya siapapun yang tahu tentang rumah sakit itu. Raka memperhatikan ekspresiku. Itu dari Reno? Tanyanya. Aku mengangguk. Dia tahu kamu pergi ke rumah sakit? Katanya tegas. Vira, kamu harus hati-hati. Kalau dia tahu kamu sudah tahu tentang Mira, dia bisa... Brak. Pintu ruang praktik tiba-tiba terbuka keras. Seseorang berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya merah. Napasnya memburu. Dia Reno. Jadi ini alasan kamu ngilang? Suaranya dingin. Kamu kesini? Buat cari masa lalu yang seharusnya kamu lupakan? Bentaknya. Aku mundur selangkah. Reno, aku cuma mau tahu kebenaran. Jawabku bergetar. Dia melangkah masuk. Matanya menatapku tajam seperti orang asing. Beberapa kebenaran seharusnya nggak pernah ditemukan Vira. Katanya dingin. Raka berdiri. Reno, dengar dulu. Ucapnya. Diam dok. Bentak Reno. Kamu udah ngelakuin cukup banyak dosa waktu itu. Aku terpaku. Jadi kamu tahu? Tanyaku gemetar. Kamu tahu aku punya saudara kembar, tapi kamu diam aja? Tanyaku. Reno menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya. Aku disuruh jaga kamu, Vi. Aku disuruh pastiin kamu gak nyari dia. Karena kalau kamu tahu semuanya, kamu bakal benci aku. Jawabnya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dan sekarang aku memang benci. Bisikku. Suasana hening. Raka menatap kami bergantian. Reno menutup mata lalu berkata pelan. Kalau kamu mau tahu semuanya, ikut aku. Tapi jangan salahkan siapapun setelah dengar ceritanya. Malam itu, aku duduk di mobil Reno, menuju ke rumah tuanya. Tempat semua rahasia dimulai. Setiap detik terasa seperti menghitung mundur ke sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Di saku jaketku, surat terakhir dari Mira terasa berat. Jika kau membaca ini, berarti dia sudah menjemputmu. Tapi jangan takut, Vira. Di rumah itulah semuanya berakhir. Mobil Reno berhenti di depan sebuah rumah besar bercat abu tua. Rumah itu tampak dingin, seperti menyimpan napas masa lalu yang tak pernah selesai. Halamannya luas tapi sepi. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak ada suara burung. Hanya angin yang membawa aroma debu dan daun kering. Ini, rumah ayahmu? Tanyaku lirih. Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, rahangnya menegang. Aku menggenggam surat terakhir dari Mira di sakuku. Kertas itu sudah kusam, tapi kata-katanya seperti masih hidup di kulit tanganku. Di rumah itu, semuanya berakhir. Tapi juga di rumah itu, kebenaran lahir kembali. Aku menarik napas panjang. Aku mau tahu semuanya, Reno. Sekarang. Ucapku tegas. Reno memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Kamu siap? Tanyanya. Aku mengangguk. Meski jantungku seakan berdebar di tenggorokan. Dia membuka pintu mobil dan berjalan menuju rumah tanpa menoleh. Aku mengikutinya. Langkahku berat. Setiap suara sepatu menembuk tanah seperti memanggil sesuatu dari dalam. Begitu pintu kayu besar itu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Bau obat, debu, dan kertas tua bercampur jadi satu. Di ruang tengah, kulihat foto keluarga tergantung di dinding. Seorang pria tua berjas abu-abu, seorang wanita muda di sampingnya, dan 2 bayi di pelukannya. Aku menahan napas.
2 bayi? Bisikku. Reno berdiri di sampingku. Itu kamu dan Mira. Foto terakhir kalian berdua sebelum dipisahkan. Jawab Reno. Aku menatapnya tajam. Kamu tahu dari dulu ya? Kenapa kamu gak pernah bilang? Dia menunduk. Karena kalau kamu tahu, kamu gak akan bisa hidup tenang. Jawabnya. Tenang? Aku hampir tertawa miris. Aku kehilangan setengah hidupku, Reno. Setiap malam aku terima surat dari seseorang yang ternyata... Aku berhenti, suaraku pecah. Saudaraku sendiri. Reno memejamkan mata. Dia yang kirim surat-surat itu. Iya, tapi bukan nyakitin kamu. Dia mau kamu tahu, biar kamu bisa bebas dari semua kebohongan ini. Aku mengerutkan kening. Kamu ngomong seolah-olah kamu tahu isi kepalanya. Tanya aku. Dia menatapku lama, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil dari saku. Kamu akan ngerti sendiri. Ayo. Kami berjalan ke lantai 2. Koridor panjang itu redup. Hanya diterangi cahaya redup dari lampu kuning di ujung lorong. Reno membuka pintu paling ujung. Ruangan sempit dengan ranjang tua, lemari, dan dinding yang dipenuhi coretan. Aku mendekat perlahan. Di dinding, ada tulisan berulang-ulang dengan spidol hitam. Aku masih di sini. Aku bukan bayangannya. Vira harus tahu. Jangan percaya mereka. Aku menyentuh tulisan itu dengan jari gemetar. Dia tinggal di sini? Tanyaku lirih. Reno mengangguk pelan. Ayahku menyembunyikannya di rumah ini waktu kamu masih kecil. Aku masih remaja waktu itu. Mira tumbuh di sini, sendirian. Gak pernah keluar. Gak pernah tahu siapa dirinya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Astagfirullah. Dia sering teriak minta keluar. Lanjut Reno lirih. Sampai suatu hari dia kabur. Setelah itu gak ada yang tahu dia di mana. Aku berbalik menatapnya. Kamu biarin dia di sini, Reno? Aku gak bisa apa-apa, Vi. Aku cuma anak umur 15 tahun waktu itu. Suaranya pecah. Aku bahkan bantu dia kabur malam itu. Aku pikir dia udah aman, tapi ternyata dia terus nyari kamu. Suara pintu tiba-tiba berderit di belakang kami. Kami berdua serempak menoleh. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Rambutnya hitam panjang, tubuhnya kurus, tapi matanya persis seperti milikku. Aku terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Vira, suaranya serak tapi lembut. Akhirnya kamu datang. Aku nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Mira, suaraku gemetar. Dia tersenyum samar, lalu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, seolah takut aku akan menghilang jika ia terlalu cepat. Selama ini aku lihat kamu dari jauh, katanya. Lewat surat, lewat orang-orang yang kamu temui. Aku cuma mau kamu tahu aku masih hidup. Ucapnya pelan. Aku menatap wajahnya, mirip sekali denganku, tapi ada luka di pipi kirinya. Luka lama, seperti bekas terbakar. Aku pikir kamu diambil orang, kataku dengan air mata mengalir. Tapi ternyata, iya, aku diambil. Tapi bukan cuma diambil, Vira. Aku disembunyikan. Dia menatap Reno. Dan keluarganya tahu. Mira menatapnya dengan mata tajam. Dan kamu nikahi dia, perempuan yang seharusnya hidupku. Aku terdiam, kata-katanya menampar keras. Mira, bisikku. Aku gak tahu. Aku tahu kamu gak tahu. Potongnya cepat. Makanya aku kirim surat. Aku cuma mau kamu buka mata. Biar kamu tahu siapa sebenarnya orang di sampingmu. Tegas Mira. Aku menatap Reno. Bingung antara marah dan iba. Jadi selama ini kamu nikahi aku karena apa? Karena rasa bersalah. Tanyaku pada Reno. Reno menggeleng cepat. Tidak, Vira. Aku mencintaimu. Tapi ya, awalnya ayahku nyuruh aku dekati kamu. Biar kamu gak nyari masa lalu. Tapi setelah itu, aku beneran jatuh cinta. Jawab Reno. Aku menatapnya tak percaya. Kamu pikir itu alasan yang cukup? Dia terdiam. Mira melangkah mendekat dan menggenggam tanganku. Kulitnya dingin, tapi genggamannya kuat. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Kamu bebas, Vira. Bebas dari dia, dari keluarganya, dari semua kebohongan ini. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya aku merasa melihat diriku sendiri. Tapi dalam versi yang kuat, rusak, dan bertahan hidup dari mereka yang aku bahkan tak tahu pernah ada. Aku gak mau kamu hilang lagi, Mira. Kataku dengan suara bergetar. Kita mulai hidup dari awal, bareng. Ucapku.
Dia tersenyum pelan. Aku pengen juga, tapi mungkin aku udah terlalu rusak buat itu. Jawabnya. Mira, jangan bilang gitu. Tapi sebelum aku sampai lanjut, dia melangkah mundur ke arah pintu. Jaga dirimu, Vira. Sekarang kamu udah tahu segalanya. Dan kalau suatu hari kamu rindu, aku masih di sini. Dia membuka pintu lalu menghilang di balik kegelapan lorong. Aku berlari mengejarnya, tapi di luar hanya ada udara malam, tidak ada siapa-siapa. Beberapa bulan pun berlalu. Aku pindah dari rumah itu. Reno pergi entah kemana, dan aku tak lagi mencarinya. Tapi setiap malam aku menulis surat, bukan untuk masa depan, bukan untuk Reno, melainkan untuk Mira. Halo Mira, aku nggak tahu kamu di mana sekarang, tapi kalau kamu baca ini, aku pengen kamu tahu. Aku nggak marah lagi, aku cuma rindu, karena separuh diriku ada di kamu. Aku melipat surat itu, lalu meletakkannya di kotak kayu tua yang dulu penuh rahasia. Kini kotak itu hanya berisi satu hal, kebenaran. Dan entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya aku tidur tanpa mimpi. Karena aku tahu, entah dimanapun dia berada, Mira akhirnya tenang.